Halo teman-teman tanam duit semua, selamat sore. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Hanif dan Ferry Latuhihin dari Tanam Duit. Hari ini hari Senin, tanggal 23 Maret, jam 14:40 ya. Kita sedang menerapkan work from home ya. Jadi saya di rumah, Ferry juga di rumah. Nah, kita ngobrol jarak jauh, tapi kita sempatkan untuk selalu bisa update teman-teman tanam duit semua. Nah, apa yang akan kita bahas, minggu lalu Dow Jones juga turun ya, sempat naik terus turun. Ini karena isu corona masih kenceng banget dan yang menderita virus corona ini juga semakin banyak, yang meninggal rate of death-nya juga meningkat ya. Beberapa negara di Eropa seperti Italia itu dan Spanyol itu udah lockdown total. Spanyol kalau nggak salah mulai hari ini. Nah, coba kita bahas ya. Market hari ini juga masih merah. IHSG turun lebih dari 4% ya di session kedua juga nih. Coba kita bahas sama Ferry Tauhin. Halo Fer, gimana situasi di sana? Cantik, aman bos. Gitu ya? Oke, good. Nah, Fer, ini market masih volatile banget ya. Rupiah udah hampir 17.000, Fer. Gimana ininya, komentarnya, Fer? Ya, karena gini ya, kembali lagi virus ini belum mencapai peaknya di beberapa negara ya. Jadi kalau kita lihat juga Dow Jones masih akan merah lagi karena apa? Baru juga hari Jumat lalu kalau nggak salah ya, atau hari Sabtu itu diumumkan New York itu di lockdown. Ya, dan beberapa negara bagian seperti San Francisco juga katanya di lockdown ya. Jadi banyak sekali sebetulnya ini baru permulaan lockdown seri gitu loh ya, lockdown ya. Begitu juga di Eropa, misalnya di Belanda juga baru diumumkan ya, tapi kalau nggak salah belum lockdown, tapi memang sudah diumumkan semacam semi lockdown. Ya sama aja lah, kayak di kita juga kan sebetulnya tidak lockdown tapi semi lockdown. Nah, saya kira ini masih membuat ketidakpastian kepada pasar bahwa, waduh, ini ongkos ekonominya sangat luar biasa mungkin ya. Jadi kalau kita kembali ke saham, mungkin akan terganggu ya segala macam sektor ya, dari mulai sektor manufacturing sampai ke sektor perbankan, ya kan? Karena mereka pasti pikir, wah ini earningnya saham-saham yang diperdagangkan pasti jebol. At least di kuartal 2 ya. Jadi ada reasonnya kenapa market panik. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah corona ini berlangsung lama atau memang seperti virus-virus lainnya ya kan dari nol dia mencapai peaknya kemudian turun lagi ke nol itu kan ya. Nah pasti menurut saya juga seperti virus-virus sebelumnya kayak itu mencapai peaknya kemudian turun lagi. Kira-kira kapan sih ini semua corona ini beres di semua negara? Banyak komentator termasuk ekonom-ekonom kelas dunia juga meramalkan Juni dan paling lambat Juli corona ini udah bersih di seluruh negara. Ya, baik ya, dan biasanya melalui containment ya. Containment itu melalui pencegahan, ya kan? Misalnya seperti lockdown ini pencegahan, walaupun vaksinnya belum ditemukan. Tapi dengan adanya pencegahan yang sangat luar biasa, satu saat akan selesai semuanya corona. Tapi juga harus diperhitungkan ongkos ekonominya, karena lockdown kan berarti produksi terhenti, ya kan? Karena perusahaan harus tetap membayar gaji pegawai, tentu earning sangat terganggu, ya kan? Oleh karena itu, market masih dihantui oleh tadi earning yang negatif, seandainya toh corona ini selesai. Ya. Tapi untuk sektor-sektor tertentu mungkin masih menarik kali ya, Fer, ya, kayak yang berkaitan dengan konsumsi, orang toh tetap harus konsumsi. Ya, terus ini ya menariknya mungkin begini ya. Ini ada istilahnya ada momentum yang mana akan diburu ya sektor konsumsi ya. Seperti ini ya. Tapi kembali lagi ya kan kalau umpamanya cuma satu sektor doang yang bisa mengangkat market, 9-10 sektor lainnya terkapar, ya saya kira kalau ngomong indeks nggak akan bisa ngangkat ya. Misalnya gini, kalau umpamanya benar obat corona itu apa sih namanya chlorium atau apa ya, itu kan bisa diproduksi oleh
Kimia Farma misalnya, ya kan? Seharusnya lah ya saham Kimia Farma naik kan gitu ya, ya kan? Nah, tapi kan kalau cuma satu saham, dua saham Kimia Farma yang naik kan, nothing buat indeks ya. Jadi, across the board, in general tekanan itu masih berlangsung karena hampir segala lini dengan corona ini kena. Karena apa? Production stop. Nggak ada orang kerja, ya. Oke, ini thank you Fer penjelasannya. Ini juga mungkin perlu disampaikan ke teman-teman tanam duit semua yang nonton video ini ya, bahwa kami sudah menghubungi, sudah nanya ini ke para mitra manajer investasi ya, mengenai view mereka dan apa strategi mereka yang akan mereka lakukan sehubungan dengan perkembangan terakhir dari pasar ya. Jadi para mitra manajer investasi yang pertama tuh secara umum mengatakan sama dengan yang disampaikan oleh Ferry Latuhin tadi ya, bahwa situasi ini akan sama dengan kejadian yang sebelum-sebelumnya. Tadi Ferry sudah sampaikan virus-virus yang sebelumnya ada Ebola, SARS, MERS ya, dan beberapa yang lain. Ini akan berakhir dan insya Allah ini juga akan berakhir, tapi masing-masing punya perbedaan, ada yang bulan April, ada yang bulan Mei, ada yang bulan Juni. Tetapi situasi ini sifatnya lebih sementara, sehingga manajer investasi sekarang ini raise cash, jadi portfolionya diturunin untuk di portfolio equity maupun di bonds ya, di saham ataupun di obligasi, mereka raise cash supaya menekan turunnya NAB lebih lanjut, kemudian untuk memanfaatkan kalau situasi nanti berbalik, harga yang naik, mereka udah bisa punya cash dan bisa beli. Nah itu penting untuk disampaikan kepada teman-teman tanam duit semua. Nah, Fer, sekarang pertanyaannya nih, buat investor-investor atau nasabah-nasabah yang udah kadung beli reksadana, ini sebetulnya udah pernah kita bahas, tapi tetap masih ada yang nanyain, apa yang mereka harus lakukan, karena apapun ceritanya, mereka sekarang menghadapi di layar dashboard mereka, investasi mereka di equity fund atau di reksadana saham itu turunnya cukup dalam, lebih dari 30%, mungkin ada yang udah sampai 40% ya, tergantung mereka belinya kapan. Nah, di lain pihak juga ada di reksadana obligasi, walaupun mungkin tidak sedalam di reksadana saham. Apa sarannya, Fer, untuk situasi yang mereka hadapi? Gini, kita berangkat dari asumsi bahwa ini kasus sementara, ya, bukan selamanya. Satu, ya kan? Artinya apa? Seandainya corona ini sudah bersih dari semua negara, ya sektor ekonomi roda ekonomi akan kembali bergulir, maka ekonomi akan recovery dan kembali berjalan normal. Asumsi kita yang paling gampang seperti itu dulu, ya kan? Nah, jadi secara fundamental memang tekanan ini pun sementara. Jadi sekarang begini, bagi para pemegang reksadana saham, kembali saya anjurkan tergantung horizon investasinya berapa lama, ya. Kalau horizon investasinya misalnya 2-3 tahun ke depan, saya sendiri beli sekarang pada saatnya jatuh, ya. Jadi ini kesempatan untuk buy bagi saya pada saat market kena fear, ketakutan. Buy fear, sell greed buat saya, ya. Kenapa saya berani beli? Karena saya yakin kalau saya tahan 2 tahun, saya masih bisa bikin duit. Tapi kalau saya cuma sekedar 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu, atau sebulan, atau 3 bulan, just forget it. Jadi tergantung lagi berapa lama horizon investasi kita. Ya, saya dengan horizon investasi saya 2 tahun, indeks di 4.000 saya masuk. Ya, oke. Ya? Jadi tetap ya, sebetulnya sekarang buy on fear ya. Ya, jadi buat teman-teman tanam duit yang sekarang posisinya lagi merah, jangan cut loss. Ya, jangan, justru kalau strategi saya, kalau masih punya uang, justru averaging down seperti yang saya lakukan gitu loh. Ya, kalau punya uang udah nggak ada lagi, hold ya. Kalau tidak punya uang ya just hold it gitu loh, jangan cut loss gitu loh, karena ini udah dalam sekali dan sifatnya sementara. Ya, oke. Ya?
Oke, Fer. Nah, ada yang lainnya lagi nggak yang mau disampaikan, Fer? Gini, yang mau saya sampaikan, kadang-kadang market itu suka lebay, melebihi fundamental. Ya, jadi kalau fundamental itu bagus, kadang-kadang lebaynya adalah menjadi bubble. Oke, Ya. tapi kalau fundamental itu dirasa outlook-nya buruk, juga lebaynya ya jebol. Ya, selalu market is subject to overreaction. Ya, nah sekarang saya merasa indeks di 4.000, wah ini udah lebay banget. Lebaynya dari mana? Kalau sebelum corona ini muncul, indeks di 4.000 itu price earning rasionya itu cuma 9. Ya. Jadi sangat murah Kan sekali. 15 ya. Ya. Iya, dan normalnya 18 malahan, bisa 17-18 ya. Bahkan Dow Jones waktu itu sempat 22,6 ya, waktu tertinggi ya. Jadi ini saya anggap berdasarkan ukuran atau metrik finansial berupa PE ratio, saya anggap ini udah lebay jatuhnya gitu loh. Udah Ya, jadi 50%, makanya berani beli. Jadi saya berani masuk dengan horizon investasi minimal 2 tahun kalau buat saya. Jadi nggak khawatir, saya pasti back. Ya kan? Iya. Kalau kita bisa kembali ke 5.000 aja, itu udah 1.000 dibagi 4.000 ya. 25%. Ya. Exactly. Ya, jadi kalau bagi mereka, ya kebetulan saya masih ada cash, saya masuk lagi. Tapi kalau mereka yang tidak punya cash lagi, just hold it. Karena sayang di cut loss sekarang tuh sayang sekali. Kecuali kalau Anda main margin. Oke. Kalau anda tidak main margin seperti di reksadana kan nggak bisa main margin, ya kan? Why don't hold it? Gitu. Ya. Alright. Ya? Kayaknya kita nggak usah lama-lama nih, Fer. Ini udah lumayan ya. Terima kasih, Fer. Jadi quite clear deh. Market masih akan volatile, masih bumpy. Tetapi semoga situasi ini berakhir, dan begitu ini berakhir, market akan kembali cepat ya, signifikan kenaikannya. Thank you, Fer. Nah, mungkin sebagai penutup kepada teman-teman tanam semua, jangan cut loss sekarang kalau memang tidak butuh sekali ya. Jangan mengandalkan yang dari situ. Coba cari dari yang lain. Nah, terus pesan yang lain adalah kalau kita bersama-sama di seluruh Indonesia ini, ya di seluruh Nusantara ini, kita sama-sama menahan diri untuk tidak berkumpul rame-rame dalam situasi yang sekarang lagi eksponensial ya, peningkatan yang menjadi penderita atau yang kena virus corona. Stay home, jangan, kalau mau keluar benar-benar kalau lagi perlu ya. Jadi kalau kita disiplin dengan diri kita sendiri, insya Allah orang-orang yang kita sayangi itu juga bisa terlindungi. Kita tetap optimis, kita berdoa ya sambil berusaha. Kita melihat juga pemerintah sangat serius dalam menangani virus corona ini, dan semoga situasi ini cepat berakhir, kembali normal, kita bisa beraktivitas kembali, baik untuk urusan bisnis ataupun urusan keluarga. Baik, kalau begitu terima kasih. Saya Muhammad Hanif dan Ferry Latuhihin dari Tanam Duit. Selamat sore, sampai bertemu kembali. Ciao.